teman-teman, selamat sore. Kita lagi berada di tempatnya Mbak Dian Urip. Kita lagi pakai premium batik dari Mbak Dian Urip yang dari Sumba Timur. Ini adalah motif mamuli. Karena bentar, ini untuk premium batik, premium tenun. Batik artinya beda loh. Tenun beda. Tenun loh. Sorry. Hai, saya Diana Kumalasari dengan brand Urip Indonesia. Saya lahir di Ngawi. Saya punya hobi traveling. Jadi dari kecintaan saya traveling keliling Indonesia, saya menemukan berbagai macam kain Nusantara. Nah, dari situ saya suka banget dengan kain-kain kita. Kenapa? Karena kain Nusantara mempunyai motif-motif yang unik, mempunyai warna-warna alam yang sesuai dengan letak geografis daerah kita. Nah, dari kecintaan saya terhadap kain, saya mengumpulkan kain-kain itu untuk dijadikan karya baju dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Di mana dalam satu baju ada berbagai macam kain Nusantara. Setelah perjalanan saya keliling Indonesia dan akhirnya membuat karya Wastra Nusantara ini, saya wujudkan menjadi sebuah museum yang letaknya di Ngawi, Jawa Timur. Dulu karir saya berawal dari 10 tahun yang lalu, kemudian 2 tahun pindah ke sini karena di Ngawi ini tempat lahir saya, dan saya tempatnya bisa luas, akhirnya saya mewujudkan galeri, workshop, dan museum. Jadi kalian bisa datang ke sini untuk melihat koleksi Wastra Nusantara dan melihat kekayaan kain Indonesia. Tujuan saya membuat museum Wastra Nusantara atau membuat karya baju Nusantara karena untuk membantu para penenun atau pembatik di seluruh tanah air dengan karya-karya mereka yang luar biasa, tapi perekonomian mereka tidak cukup bagus. Dengan itu saya tergerak selama saya traveling, saya menyelami kehidupan mereka. Jadi bukan sekedar untuk menjual baju karya saya, tetapi lebih membantu menjualkan kain-kain penenun yang diwujudkan dalam baju dari karya Urip Indonesia. Jadi biar warisan budaya kita tidak akan pernah hilang, karena ini adalah identitas bangsa kita, bahwa kita kaya akan kain Nusantara. Banyak kisah-kisah menarik atau mengharukan di saat kita melakukan perjalanan ke Indonesia. Salah satunya adalah karena kita bukan hanya membeli atau membantu menjualkan, tapi kita menyelami kehidupan para penenun. Jadi sesungguhnya mereka adalah menenun kehidupannya mereka sendiri. Yang paling mengharukan ketika kita membantu anak-anak penenun yang masih mau membantu tenunan ibunya. Kita memberikan beasiswa mereka agar mereka semangat untuk tetap menenun dan membantu ibunya. Nah, di situ mungkin bagi kalian bantuan itu mungkin tidak berarti atau mungkin sedikit, tapi bagi mereka itu sangat dibutuhkan, dan mereka sangat terharu sekali. Mereka hampir menangis karena mendapatkan beasiswa dari kami. Kisah-kisah yang menarik itu kisah-kisah mistis yang kadang-kadang tidak masuk di logika. Jadi banyak kejadian-kejadian kehidupan para penenun itu sungguh-sungguh unik juga. Di pedalaman mereka tidak punya toilet. Jadi kita ketika melakukan perjalanan itu kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Dan yang ajaibnya mereka itu menenun tidak memakai pola atau motif atau yang digambar dulu. Jadi apa yang ada di kepala dituangkan dalam tenunan. Dan waktu itu kenapa ini komat kamit menenunnya, ternyata itulah doa, itulah sembahyang mereka. Nah, itulah kekayaan Indonesia, bukan hanya keindahan kain tenun, tapi penenunnya juga luar biasa.
Jadi antusias untuk warga Indonesia terhadap karya wastra itu kurang ya, karena banyak penenun kita mengeluhkan mereka kalau menawarnya kebangetan kalau dibilang. Atau mungkin saya sendiri juga mengalami baju-baju karya kami juga sering ditawar dengan harga, kenapa sih nggak kayak yang di Klewer atau di pasar-pasar batik. Memang beda karena kita asli dari penenun setempat. Tetapi dari tahun ke tahun sekarang tenunan sudah mulai booming. Dulu mungkin masih belum, orang tuh nggak paham dan nggak familiar karena di desainnya tuh yang standar, yang resmi, misalkan hanya blazer atau jas. Nah, UREP Indonesia mendesain yang serba kekinian, dipakainya tetap asik, tetap anak muda dan leluasa, gaya-gaya bohemian gitu. Nah, untuk generasi penerus mendatang, saya menyarankan untuk mencintai produk karya anak bangsa. Untuk semua karya anak bangsa kita harus bangga memakainya. Jadi jangan hanya bangga dengan brand-brand luar, tapi kita harus bangga dengan karya-karya anak bangsa. Sekarang millennials sudah mulai saya racuni nih. Jadi UREP Indonesia ini bikin versi UREP Irit, dimana dari dulu kan sering ngeluhkan mahasiswa atau mungkin yang karyawan masih di awal-awal, Mbak bikin ini dong, pengen pakai baju Mbak Dian tapi yang agak murah dong. Nah, dari situ lahir karya UREP versi edisi Irit. Kalian harus punya ya. Jadi tetap berwastra Nusantara untuk membantu para penenun dan pengrajin kita di seluruh Nusantara. Jadi ini koleksi UREP Irit kami, tetap berwastra Nusantara, tapi dengan harga yang sangat bersahabat, pol-polan. Ini ada kombinasi batik dan tenun, ada songket ulos, tetap Nusantara, tetapi untuk materialnya dia memang tidak terlalu mahal. Kalau tenun NTT seperti ini, memang harganya masih tinggi karena memang beda dari sisi benangnya, kualitas warna alam, dan motif-motifnya. Jadi kita ada yang UREP Irit, ada yang UREP Premium di sebelah. UREP Premium ini kebanyakan memakai warna alam. Seperti ini UREP, ini warna-warna alam. Warna-warna alam ini berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar penenun. Jadi misalkan biru ini dari rumput indigo, yang putih ini dari kemiri, yang ini dari mengkudu. Biasanya yang hijau begini kunyit sama campuran mangga. Jadi Indonesia itu kaya pewarna alam. Letak geografis mempengaruhi dari warna alam tersebut. Birunya dari Maumere, ini Maumere, Sika Maumere, tidak sama dengan birunya Sumba. Nah, ini menunjukkan letak geografis kita mempengaruhi dari warna alam tersebut. Jadi selain kita kaya akan kain Nusantara, kita juga kaya akan pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau ini nih, ini ulap doyo. Ulap doyo ini dari daun doyo Kalimantan Tengah. Ini seratnya daun dibuat tenun. Ini juga warna alam. Berarti daun. Ini daun. Ini ulap doyo dari Kalimantan dicampur dengan Maumere NTT. Yang saya maksud Bhinneka Tunggal Ika dalam satu baju itu ininya. Nah, kalau yang ini nih gedok Tuban. Jadi Tuban ini penghasil gedok. Terus dari Tuban Jawa Timur, yang ini Putus Amanuban dari Soe juga NTT. Ini yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dalam satu baju. Nah, yang ini batik cap Solo. Kita ambil motifnya. Nah, kalau yang ini hitam-hitam ini tenun Sabu. Jadi di Pulau Sabu, Kalabamaja itu penenunnya
Bekas tenunan sana tuh hitam dengan motif bunga. Ini melambangkan keagungan perempuan. Hai kalian para generasi penerus harus membantu karya anak bangsa untuk tetap tumbuh dengan memakai kain tradisional sehari-hari dalam aktivitas kalian sehari-hari. Tetap berwastra Nusantara. Jangan lupa cek selalu kami URIP Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di URIP Indonesia yang berlokasi di Ngawi. Dan sekarang ini yang kita pakai ini adalah URIP premium ya, tenun premium yang harganya tahu nggak sih berapa? 2 jutaan. Wow. Dan istimewanya apa nih, Nis? Ini dari Sumba Timur. Lambangnya itu adalah keagungan wanita karena di sini ada lambang rahim wanita di sini ini, dan dia memang benar-benar bahannya itu dari Sumba Timur. Ditenun asli dari Sumba Timur dan didesain oleh Mbak Dian Urip. Jadi perempuan itu wajib menggunakan baju ini. Kenapa? Karena ini merupakan lambang perempuan, yaitu rahim. Iya betul kan ya? Rahim wanita. Ya, jadi kita punya satu kesempatan yang luar biasa sekali bisa main ke galerinya Mbak Dian Urip yang ada di Ngawi ya. Jadi teman-teman yang ada di manapun juga di Indonesia, bisa langsung datang ke galerinya Mbak Dian Urip yang tadi sudah kita kasih lihat tampilannya seperti apa aja. Itu adalah koleksi Mbak Dian dari perjalanan di seluruh Indonesia. Karya Indonesia dalam bentuk tenun. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa tonton IG live kita nanti hari Senin tanggal 29 Juni jam 7 malam. Jam 7 malam di IG TV-nya Mbak Septi Sutrisna 28. Yap, dan juga bisa tonton langsung, simak obrolan kita bersama dengan Mbak Dian Urip.